الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan memanjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, sekarang kita masih melanjutkan pembahasan mengenai beberapa faedah penting, lanjutan daripada pembahasan matan tajwid Tuhfatul Atfal. Faedah penting yang ketiga ini adalah pembagian wakaf. Wakaf ini terbagi menjadi dua, wakaf jaiz dan wakaf tidak jaiz atau wakaf qabih. Mana di sini? Al-waqfu. Akan jadi jaiz dan ghairu jaiz, disebut juga dengan waqaf qabihun. Baik. Nah, kita akan jelaskan yang pertama itu wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini terbagi menjadi tiga. Wakaf tam, wakaf kafi, dan wakaf hasan. Nah, kita tulis dulu. Tam, kafi, dan hasan. Nah, yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam adalah berhenti pada kata Al-Quran yang tidak mempunyai kaitan antaranya dengan kata setelahnya, baik secara makna maupun secara lafaz. Secara lafaznya secara i'rab. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan kata atau ayat yang berada setelahnya. Hukumnya berhenti padanya dan memulai pada kata setelahnya. Hal ini terjadi ketika wakaf pada akhir surah. Karena setiap kata pada akhir surah tidak mempunyai kaitan dengan sebetulnya baik dari segi makna atau i'rab. Yaitu tidak ada kata pada akhir surah, mubtada dan khabarnya pada surah berikutnya, atau mausuf dan sifatnya pada surah berikutnya, atau huruf jar dan majrurnya pada surah berikutnya. Kemudian wakaf tam ini juga terdapat pada pertengahan surah, yaitu setiap akhir daripada kisah atau setiap akhir daripada pembahasan. Contohnya adalah ketika kita wakaf di ayat kelima surah Al-Baqarah. Apa itu? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berhenti di sini merupakan wakaf tam. Mengapa wakaf tam? Karena pembahasan sudah selesai. Apa pembahasannya?
Itu apa? Pembahasannya mengenai ciri orang yang bertakwa. Jadi ayat 2, hudal lil muttaqin. Al muttaqin siapa? Itu pembahasannya selesai sampai di sini. Maka ketika selesai di sini pembahasannya, ayat berikutnya memulai pembahasan mengenai orang kafir. Maka berhenti di sini sebut waqaf. Mengapa? Karena tidak ada lagi kaitannya ayat 5 dan ayat berikutnya, baik dari segi makna maupun dari segi i'rabnya atau lafaznya. Udah kan? Yang kedua adalah waqaf kafi. Waqaf kafi adalah berhenti atau waqaf pada kata Al-Quran yang punya kaitan antara kata setelahnya dari segi makna, tapi tidak dari segi lafaz atau i'rab. Hukumnya berhenti padanya dan memulai pada kata setelahnya, sama dengan yang tadi. Contohnya adalah berhenti di kata la yu'minun. Ayat ke-6 surah Al-Baqarah. Ayat ini masih memiliki kaitan dengan ayat berikutnya secara makna. Setelahnya masih menerangkan mengenai sifat orang kafir. Dan tidak memiliki kaitan secara lafaz. Contohnya apa? Tadi itu apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini sudah akhir ayat dan berhenti di sini sebuah waqaf kafi. Mengapa kafi? Karena masih ada kaitan dengan ayat berikutnya dari segi makna, karena masih membahas mengenai sifat orang kafir. Masih membahas mengenai orang kafir. Maka mulai di sini boleh. Khatamallahu ala qulubihim. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waqaf hasan. Waqaf hasan adalah waqaf atau berhenti pada kata Al-Quran yang mempunyai kaitan antara dia dengan kata setelahnya. Baik dari segi makna maupun dari segi i'rab atau segi lafaznya. Akan tetapi berhenti padanya sudah dapat memberikan makna yang baik. Hukumnya bagaimana kalau kita berhenti di situ? Berhenti padanya akan tetapi tidak boleh mulai kata setelahnya. Kita mencari kata sebelumnya yang sesuai dengan maknanya baru lanjut lagi. Kecuali pada akhir ayat, maka tidak menjadi masalah berhenti padanya dan lanjut ke ayat setelahnya. Sekarang saya kasih contoh masing-masing. Tadi ada 2 saya sebutkan. Apa itu? Yang pertama di tengah kata, yang kedua di akhir ayat, atau di tengah ayat atau di akhir ayat ya. Apa contohnya di tengah ayat? Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kita waqaf di alhamdulillah. Ini yang berikan makna yang bagus. Segala puji bagi Allah. Bagus kan? Sempurna. Boleh berhenti di sini. Enggak merusak makna kalau kita berhenti di sini. Tapi tidak boleh memulai dari kata setelahnya. Rabbil alamin. Harus tetap mulai dari awal. Ini apalagi aja pendek-pendek doang mah di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Kemudian contohnya kalau berada di akhir ayat, kita sebutkan tadi boleh kita memulai pada kata setelahnya selama itu menjadi akhir ayat ya. Contohnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 219. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun.
Nah, ini kan la'allakum tatafakkarun itu akhir ayat. Akhir ayat ini kata la'allakum tatafakkarun masih memiliki kaitan dengan kata setelahnya. Baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Nah, tapi di sini karena ia merupakan akhir ayat, maka tidak apa-apa kita memulai pada ayat setelahnya itu fid dunya wal akhirah. Tapi alangkah baiknya kalau kita sambung tadi dari akhir ayat sampai kata fid dunya wal akhirah, yaitu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah, begitu. Nah, kita pindah lagi kayaknya pembahasan berikutnya ya. Nah, baik, sekarang kita masuk waqaf qabih atau waqaf ghairu jaiz. Waqaf atau berhenti pada kata Al-Quran yang mempunyai kaitan antara dia dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun dari segi lafaznya. Akan tetapi berhenti padanya memberikan makna yang tidak elok atau makna yang buruk atau makna yang jelek, tidak diinginkan. Sama pengertian dengan waqaf apa tadi? Terakhir. Waqaf hasan. Jadi pengertiannya sama. Itu berhenti pada kata yang masih memiliki kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun dari segi lafaz. Cuma kalau waqaf hasan kita berhenti di situ maknanya bagus. Nah, seperti tadi alhamdulillah. Cuma waqaf qabih kita berhenti di kata itu maknanya tidak bagus. Nah, contoh apa? Tengah kata, tengah ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berhenti. Alhamdulillahi Rabb. Nah, ini tidak bagus. Segala puja bagi Tuhan. Tuhan apa? Masih menimbulkan sebuah pertanyaan. Menggantung. Nggak bagus. Karena juga memisahkan dari mudhaf ke mudhaf ilaih. Tidak boleh. Itu dari segi i'rabnya. Harus disambung Rabbil Alamin. Maka berhenti di situ apa? Tidak boleh disebut dengan waqaf qabih. Mengapa qabih tadi? Karena berhenti di situ masih menimbulkan sebuah pertanyaan, kemudian memberikan efek yang tidak elok. Baik. Apalagi contoh berikutnya? Berhenti di kata as-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, berhenti di ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Saya berhenti di sini karena saya memberikan pelajaran ya. Ini sangat tidak elok artinya. Mengapa? Artinya ini, wahai orang-orang ini jangan mendekati sholat. Ini bertolak belakang dengan syariat ini. Kita disuruh sholat, mau di sini. Bahaya. Artinya maknanya ini sangat tidak diinginkan. Ini berkaitan dengan apa? Larangan meminum atau mengkonsumsi yang haram, memabukkan atau khamar. Dan ini memiliki beberapa beberapa ayat yang mengenai hal itu. Nah, ini masih belum terakhir, belum finish hukumnya. Masih pertengahan. Maka saat itu masih dibolehkan untuk minum khamar. Yang penting tidak mabuk saat ingin sholat. Nah, tapi ini bukan hukum terakhir. Nah, tapi kita tidak membahas masalah khamar sekarang ya. Kita membahas masalah wakaf, maka tidak terlalu detail di situ. Nah, baik. Maka di sini berhenti di kata as-shalah tadi apa? Tidak elok. Mengapa? Karena masih ada kaitannya dengan kata setelahnya, baik dari segi makna atau dari segi i'rab. Baik. Kemudian ada lagi yang lebih buruk. Apa itu? Berhenti di kata ilah. Fa'alam
annahu la ilaha illallah. Nah, kemudian ini fa'alam annahu la ilah. Langsung menafikan keberadaan Tuhan. Tidak boleh di sini. Apalagi dengan sengaja. Saya sengaja karena mengajar. Kalau tidak mengajar tidak boleh. Artinya saya hanya memberikan pemahaman bahwa di situ tidak bagus untuk berhenti. Kalau saya tidak mengajar tidak boleh saya mengajar. Kalau kalian terpaksa tidak jadi masalah. Contohnya kehabisan nafas, bersin, keselak. Keselak itu kita nggak bisa ngatur. Iya kan? Atau bersin, kita nggak bisa ngatur. Kita mau tahan, ya kita berhenti, tetap berhenti. Kalau itu terpaksa, tidak jadi masalah, tapi tidak boleh disengaja. Kehabisan nafas terpaksa kan? Tidak disengaja. Baik. Kecuali misalnya sudah ancang-ancang. Ini kayaknya kenapa saya tidak sampai di sini, maka usahakan berhenti di kata yang bagus sebelumnya. Atau misalnya berhenti di fa'alam. Nah ini ketahuilah, ulangi. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu masih bagus di situ. Jadi tidak boleh menyengaja berhenti di situ karena kita menafikan keberadaan Allah, meniadakan keberadaan Tuhan. Itu tidak boleh ya. Langsung jadi ateis langsung. Jadi kafir kita secara langsung. Apalagi kalau tahu maknanya berhenti di situ. Baik. Nah, kita sudah selesai di sini karena kita bahasnya di kaitan dengan tufa, maka sedikit aja pembahasannya. Di Jazariyah kita bahas lebih panjang insyaallah. Baik, sekarang kita masuk tanda waqaf ya. Agar kita benar, tepat dan terhindari kesalahan makna, maka ulama kita meletakkan tanda-tanda waqaf disesuaikan dengan makna di setiap ayat. Tapi terkadang tanda waqaf ini berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Contohnya Timur Tengah dengan Indonesia. Terkadang cetakan Indonesia itu beda waqafnya dengan cetakan Timur Tengah, tanda waqaf. Karena ulama itu tergantung memahami. Misalnya ini ulama mengatakan atau memahami di sini wakafnya sudah bagus. Maka kita tanda wakafnya di situ. Di situ mushaf lain belum ada. Karena mungkin orang Timur Tengah nafasnya panjang-panjang. Orang Indonesia nafasnya pendek-pendek. Contoh, ini hanya contoh saja kemungkinan. Lebih dimudahkan kita. Itu hanya termasuk kemungkinan, bukan kepastian. Tapi yang menjadi kepastian adalah maknanya sudah tepat. Itu menjadi kepastiannya. Jadi, iya itu patokannya, maknanya tepat. Kemudian tanda-tandanya ini merupakan jitihad. Sahabat belum ada tanda-tanda wakaf. Untuk mempermudah kita mana yang elok maknanya, mana tidak elok maknanya. Baik, yang pertama adalah tanda mim, disebut dengan alamatul waqfil lazim, alamat waqaf lazim. Baik. Tanda waqaf yang menunjukkan harus berhenti. Keharusan di sini hanya bertujuan supaya apa? Pembaca misalkan di antara dua makna. Contoh, innama yastajibul ladzina yasma'un. Di atas nun itu ada tanda waqaf mim. Maka harus berhenti di situ. Karena artinya yang mendengar itu, yang menjawab seruan itu adalah orang yang mendengar. Dan ayat setelahnya, kata setelahnya, wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Orang-orang mati akan dibangkitkan Allah, semua ilaihi yurja'un, hanya kepada Allah ya mereka akan dikembalikan. Jadi kalau kita berhenti menyambung di sini, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta, tidak tepat maknanya. Mengapa? Karena yang diwajibkan untuk melakukan panggilan syariat, jawab daripada syariat, jawaban daripada dakwah adalah orang hidup, bukan orang mati. Orang mati mendengar, cuma tidak diwajibkan ketentuan syariat.
Orang mati enggak harus sholat kan? Enggak. Zakat enggak. Karena apa? Sudah terlepas dengan wafatnya itu sudah terlepas daripada kewajiban-kewajiban syariat, kewajiban-kewajiban yang diembankan Allah, baik secara sunnah maupun fardu. Udah habis. Maka berhenti di situ merupakan hal yang sangat elok dan tidak elok kalau disambung. Baik. Satu aja contohnya ya. Yang kedua adalah titik 3. Yang berderetan itu gimana caranya? Begini ya. 1, 3. 1, 2, 3. Ini ada berdua berdampingan. Kadang ini berdua berdampingannya berdekatan, kadang juga begini 3, baru berapa kata setelahnya agak jauh sedikit ada lagi. Kadang tidak langsung berdampingan. Kalau begini apa namanya? Boleh berhenti di salah satunya. Jangan keduanya, hanya salah satunya saja. Contohnya apa? Contoh yang paling mudah di surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Mudah ya? Baik. Sekarang kita pindah ke yang ketiga. Itu wakaf dengan tanda lam alif. Artinya alamatul waqfil mamnu. La artinya la jangan, tidak. Dan jangan kau berhenti di situ. Mengapa? Karena kalau berhenti di situ tidak elok, tidak bagus, maknanya kurang tepat, maknanya rancu. Nah, contohnya di sini adalah Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bih. Enggak bagus dari situ. Harusnya langsung ulaika humul muttaqun. Contoh langsung adalah walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Jadi kita sudah dipermudah oleh ulama ya. Alhamdulillah. Sekarang ada lagi, zaman sekarang lebih mudah lagi, wakaf ibtida. Sekarang sudah ada dijual wakaf tanda wakaf dan ibtidanya. Baik, sekarang yang keempat adalah kata sila atau swili. Alamatul waqfi jaiz ma'a qaulil waqfi aula. Ma'a qaulil waqfi. Di sini sila itu apa? Tanda wakaf jaiz. Akan tetapi lebih bagus untuk wasal. Tadi salah ya. Ma'a qaulil wasli aula, di situ bagusnya. Jadi sila atau swili ini menunjukkan apa? Wakaf yang boleh. Artinya tanda menunjukkan kebolehan untuk berhenti. Akan tetapi disambung lebih bagus, lebih elok. Contohnya nomor apa ini? Contohnya di sini Al-Mulk ayat 3. Atau Al-Isra 17. Saya baca Al-Isra ayat 17 ya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Di situ ada wakaf sila atau sili. Kemudian setelahnya lanjutannya wa kanal insanu ajula. Itu bukan nol. Itu biasanya kayak tanda I love you. Gini kan? Gitu enggak? Ini tanda ini kalau kita lihat ini merupakan tanda daun waru. Tanda daun waru ini menunjukkan bahwa dalam riwayat lain di situ akhir ayat.
dalam riwayat lain. Contohnya di surah Al-Fatihah. Ada cetakan-cetakan dulu, cetakan-cetakan lama, ada nada waru misalnya situ, baru ada wakaf la. Mengapa ada wakafnya atas la? Karena riwayat Hafiz menunjukkan ini bukan tanda akhir ayat, maka jangan berhenti. Ini tanda I love you. Tanda daun waru. Ada. Daun waru. Daun waru. Tahu daun waru? Nggak tahu ya. Nah, cari apa itu daun waru. Itu tandanya. Itu ada penjelasannya di Al-Quran Kemenak Indonesia. Dan diterbitkan Kemenak ada pasti penjelasannya. Tanda daun waru. Tandanya terbalik begini. Love-nya terbalik. Begitu. Baik. Ada lagi? Udah? Baik. Jadi sudah tahu ya? Sekarang kita apa? Nomor 5 ya, penjelasan qila atau qili. Baik. Alamatul waqfil jaiz ma'aqawin waqfi aula. Tanda wakaf menunjukkan boleh berhenti dan disambung, akan tetapi apa? Berhenti lebih utama. Jaiz artinya boleh berhenti, boleh disambung. Tapi di sini kalau qila atau qili, berhenti lebih elok. Contohnya di sini adalah, saya mau ambil yang pendek-pendek. Surah Al-Baqarah 191. Apa itu? Fa in qataluukum faqtuluhum. Di atasnya ada waqaf qila atau qili. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian nomor 6, tanda jim. Alamatul waqfil jaizi jawazan mustawiyat tarafain. Tanda jim itu menunjukkan boleh berhenti, boleh wasal. Tapi yang membedakannya dengan sila, tadi kalau sila diwasal lebih utama, kalau qili berhenti lebih utama, kalau jim itu sama saja. Nggak ada lebih utama. Intinya berhenti atau wasal sama saja. Contohnya di sini apa? Di sini surah yang pendek Al-Mutaffifin ayat 26. Saya ambil satu contoh saja ya. Khitamuhu misk. Di situ ada jim di atasnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Baik. Kemudian nomor 7, ain adalah tanda yang menunjukkan tempat yang bagus untuk ruku' bagi orang salat. Mengapa? Karena tanda ini menunjukkan kesempurnaan makna atau kesempurnaan kisah atau kesempurnaan mau'izah. Di pinggir. Tandanya apa? Ain. Ini Al-Baqarah 7 ada di situ. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Itu ada ain. Setelahnya ada ain, di ujung ayat ada ain, lambang ain. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu cara membaca jika tanwin dan hamzah wasal bertemu. Ini faedah kelima. Hamzah wasal dan tanwin bertemu, atau di sini pertemuan dua sukun. Tapi lebih mudah kita lihat apa? Hamzah wasal dan tanwin bertemu. Itu cara lebih mudahnya. Tapi pada hakikatnya itu pertemuan dua sukun. Baik. Kita hapus dulu ini, sudah melewati kan.
Pertama di sini saya jelasin, jika tanwin bertemu dengan hamzah wasal itu tanda untuk mudah saja untuk kita lihat. Asalnya itu dua pertemuan sukun ya. Nanti kita lihat sukun mana yang bertemu. Jika tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka cara membacanya seperti cara membaca pertemuan dua sukun. Karena memang dia itu bertemu apa? Dua sukun. Itu memberikan harakat pada sukun pertama karena tanwin berakhiran huruf nun. Bunyinya berakhiran huruf nun. Artinya nun siapa? Nun sukun atau berharakat? Sukun kan? Baik. Ketika dicapkan akan tetapi tidak tertulis. Contohnya, biar lebih mudah. An, in, un. Kalau dicapkan apa bunyinya? Bunyinya an, in, un. Mana sukunnya? Sukunnya berada di akhir tanwin. Di tanwin ini. Tapi sukunnya tidak tampak dalam penulisan. Cuma lambang berupa tanwin. Tapi terucap dalam ucapan. Atau dalam bacaan. Lebih mudahnya apa? Lihat judulnya apa tadi? Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Baik. Contohnya apa? Surah apa ini? An-Najm ayat 50. Adan. Ini kan apa ini? Adan. Akhir kata kan bertemu dengan al-ula. Di sini kan lamnya apa? Lamnya sukun. Kemudian kalau cetakan timur tengah masih mudah. Ini ada shad kecil dia di atasnya. Kepala shad. Kemudian di cetakan Indonesia lebih mudah lagi. Sudah ada langsung tanda nun di bawahnya. Indonesia itu. Tapi dua-duanya baik ini maupun ini bukan rasam Utsmani. Mengapa ditulis kecil? Karena bukan bagi rasam. Artinya keberadaan ini dan keberadaan tanda ini tidak merusak rasam Utsmani. Hanya untuk mempermudah pembaca saja. Baik. Jadi kalau cetakan timur tengah tidak ada apa namanya? Nunnya, kemudian di sini ada hamzah wasalnya ditanda dengan kepala shad kecil. Maka kalau ada tanwin bertemu dengan ini, makanya caranya dikasih kasrah di salah satunya. Di mana? Di nunnya yang ada di sini. Di mana? Di sini berarti bacanya adanil ula. Langsung bacanya adanil ula. Di sini adanil ula. Begitu. Tanwin bertemu hamzah. Yang suka baca cetakan Mekah, cetakan yang Quran kalau balik haji itu biasanya kasih gratis tuh. Ini tandanya. Jadi jangan dibaca adal ula. Maka harus tahu dulu tanda-tandanya biar mudah bacanya. Jangan cuma suka baca tapi nggak tahu cara bacanya yang benar. Baik, itu banyak contohnya di sini apa? Contoh di sini Nuhun bertemu ibanah. Berarti kalau disambung bacanya Nuhun ibanah. Khairun bertemu ihbitu bacanya khairun ihbitu. Kemudian surah Al-Ikhlas. Di sini harus diperhatikan karena terkadang ada orang terkecoh dan salah baca. Apalagi di kaset ada. Apa contohnya di sini? Qul huwallahu ahadun. Ini kalau saya baca dengan jelas dulu, saya menjelaskan ya. Bertemu dengan Allahus samadu. Saya sengaja kasih harakat di akhirnya karena saya menjelaskan. Di sini terkadang terkecoh berhenti kulluhu, atau kalau di wasal Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Ini salah. Secara kaidah salah. Mengapa? Karena tanwin bertemu hamzah wasal. Harusnya tanwin bertemu hamzah wasal itu layaknya pertemuan
dua sukun. Sukun apa? Sukun nun yang berada di akhiran tanwin. Bertemu dengan hamzah sukun lagi. Ada lam di lafaznya Allah. Karena hamzah wasal itu kan tidak terbaca kalau sedang wasal. Nah, maka bacanya bagaimana? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, itu cara baca yang benar. Nah, karena itu bertemu dua sukun. Tapi cara mudahnya tanwin ketemu hamzah wasal. Nah, baik. Sudah sampai sini penjelasan kita. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi pembahasan berikutnya sampai selesai. Nah, ada pertanyaan?